Selamat malam, sobat perempuan berkisah. Selamat malam, sobat perempuan berkisah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya, amin. Malam hari ini sama saya, Dr. Sandra, kita akan ngobrol santai aja sebenarnya, saling sharing-sharing pengalaman sesama perempuan. Malam hari ini akan bersama dengan Mbak Siti Rubaidah. Beliau adalah pengurus dari DPP API Kartini. Wah, seneng banget nih yang malam hari ini bergabung. Semua kabarnya baik. Saya juga di sini baik. Semoga teman-teman baik terus ya. Kita terus semangat menghadapi pandemi ini sampai kita nanti menang melawan pandemi ya. Aku udah pin nih judulnya. Semoga teman-teman bisa lihat. Hari ini kita akan ngobrol, sharing tentang stigma-stigma terhadap perempuan korban kekerasan. Bagaimana sih sulitnya perempuan korban kekerasan itu harus menghadapi stigma-stigma dari masyarakat, apa aja sebenarnya stigmanya, dan bagaimana pengalaman seorang Mbak Rup bisa menghadapi itu semua, terus melawan stigma-stigma itu, sampai akhirnya sekarang beliau sudah bertransformasi menjadi penyintas. Aku coba cek dulu ya. Mbak Rup apakah sudah bergabung? Oke, beliau baru saja bergabung. Kita panggil dulu. Gimana nih? Saya sudah mengundang Mbak Rup. Doakan teman-teman semoga sinyalnya lancar malam ini, jadi kita bisa ngobrolnya enak. Nanti teman-teman juga boleh tulis di komen. Nah, Halo. selamat malam Mbak Rup. Sehat Suaraku Mbak? kedengaran ya? Jelas, kedengaran jelas. Tapi mukanya aja nih yang masih berhenti-berhenti nih. Tapi suaranya jelas sih. Teman-teman, apakah mendengar suara kita cukup jelas? Nanti teman-teman sampaikan ya. Suaranya apakah jelas, apakah ada bergema, sama teman-teman juga boleh tulis di komen. Karena kita malam ini akan membahas tentang stigma terhadap perempuan korban kekerasan. Teman-teman boleh mungkin sharing pengalaman di komen, pernah mendapat stigma apa, atau stigma-stigma apa yang teman-teman pernah dengar gitu ya, tentang perempuan korban kekerasan. Nah, nanti kita bahas sama Mbak Rup malam hari ini. Apa kabar Mbak? Mbak Rup, dengar suara saya jelas? Maaf, suaranya masih ini putus nyambung. Oh, putus nyambung suaranya. Iya, Tapi iya. di penonton jelas loh ini padahal. Coba kita tes. Oh, tuh dari penonton tuh jelas sebenarnya. Mbak Rup, tes. Sekarang gambarnya Mbak Rup itu jelas loh. Iya. Berarti saya ini ya, sinyalku yang kurang bagus. Nah, ini udah bagus nih. Gimana? Udah. Testing, suaraku oke ya? Iya, yang suaramu yang aku apa masuk nyambung keluar masuk gitu. Oh Tadi pas gitu. uh, uh, Coba testing. Apa aku ganti? Enggak, aku sinyalku bagus ya. Sinyalnya Mbak Rup ini.
Gimana, Mbak? Sip? Baru? Halo? Halo, Mbak. Ya, halo. Apa kabar, Mbak? Ini berarti sinyalku yang jelek ya? Iya, padahal gambarnya jelas loh, Mbak. Iya, aku yang dengar suaramu yang ini naik turun gitu. Berarti sinyalku yang jelek. Apa pakai ini? Pakai headset apa? Pakai apa? Pakai earphone? Ngefek nggak? Hmm. Nggak ngefek kayaknya ya. Aku nggak pakai Mbak, headset sih, dengar cuman ini kayak ngebas begitu. kayak mantul balik-balik gitu ya suaranya ya. Sip, bentar-bentar. Baru kalau lift dulu terus tak undang masuk lagi ya, Mbak. Tes, Kita ulang lagi. Tes, Mbak. Mbak, kita ulang lagi. Tak undang ulang lagi ya. pakai headset Coba, ya? coba. Bentar aku coba. Coba pakai coba pakai headset atau earphone atau nanti kita coba ini undang ulang. Iya, kadang-kadang tuh biasanya tuh masalah earphone sih. Aku coba pakai headset ya. Mm-mm. Mm-mm. Testing, testing. Oke, lumayan. Gimana, Mbak? Kamu coba ngobrol lagi biar aku ini bisa pantau. Oke, testing Mbak Rup, apa kabar, Mbak? Suara masih putus-putus, masih nggak jelas. Gimana, Mbak? Kayaknya masih nggak jelas ini. Iya ya, Mbak? Masih suaranya Oh kok ini iya. ya, kurang bagus. Nggak apa-apa. Tak ulang dulu lagi ya, Mbak ya. Tak ulang lagi aja ya. Sebentar. Maaf ya, teman-teman. Coba kita ngulang lagi. Hmm, undang ulang. Oke, kita tunggu. Semoga kali ini suaranya lebih bagus ya. Tes, gimana Mbak Rup? Halo Mbak, Ya, halo. Sudah lebih bagus Mbak lumayan. suaranya. Ya, Nah, sudah oke. lumayan. Ya ampun, syukurlah. Mbak Rup sehat Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Hmm, Gimana kabarmu? ya puji Tuhan, baik. Sehat, aman semuanya. Ini di kantor lagi makin sibuk Mbak ya? Selama pandemi, kekerasan makin banyak ya? Selama pandemi malah sibuk di virtual ini kita. Iya, benar sibuk virtual juga. Tapi makin banyak laporan-laporan juga ya, Mbak ya, masuk di LBH Apik. Iya Ya, nggak? begitu. Iya. Hmm. Hmm. Lumayan karena beberapa kegiatan kemudian apa untuk harus kemudian nggak bisa semuanya divirtualkan kan, kayak Iya. misalkan pendampingan segala macam itu kan nggak bisa divirtualkan walaupun konsultasinya bisa via via online, tapi kalau Hmm. pendampingan atau kemudian penyerahan bantuan segala macam otomatis harus dijemput bola begitu.
Iya, jadi memang agak-agak ini aja ya, agak harus lebih ya protokol Ya, kesehatannya, agak ribet iya, sedikit lah, tapi demi iya, agak kesehatan ribet semua juga ya sedikit, kan? tapi demi kesehatan memang semuanya harus Betul, dipatuhi betul. supaya kita tetap Betul. sehat begitu, Dok. Iya, betul. Nah, Mbak Rup, kita sebenarnya beberapa bulan lalu udah pernah Instagram Live bareng nih. Waktu itu kita bahas tentang pembuatan visum ya, visum et repertum sama visum psikiatri waktu itu. Tapi mungkin ada teman-teman malam yang ini tuh yang waktu itu tuh nggak ikut. Jadi Mbak Rup boleh ya memperkenalkan diri ulang lagi, singkat, sama tentang LBH Apik cerita sedikit. Silakan Mbak. Suaraku ini ya, terdengar nggak ini ya? Kok Terdengar jelas tadi Mbak? suaramu agak sini lagi, keluar masuk lagi. Keluar, suaraku bagus. Bagus. Oh, oke, oke. Mm-mm. Aku ulang ya. Ah, Ya, silakan perkenalan Mbak. berarti ya. Yes. Oke. Terima kasih Dokter Sandra telah mengundang aku di acara Perempuan Berkisah. Selamat malam kepada semua teman-teman yang dengan setia mengikuti Instagram Perempuan Berkisah. Perkenalkan, namaku adalah Siti Rubaida. Aku sehari-hari adalah seorang ibu rumah tangga, tapi juga menjadi salah satu aktivis perempuan ya. Dan terakhir-terakhir ini aku sering menulis ya. Awalnya memang menulis sebagai terapi, tapi akhirnya menulis adalah menjadi profesi begitu. Selain menjadi penulis, aku sehari-hari aktif di beberapa organisasi. Salah satunya adalah seperti yang tertera di judul poster kita, yaitu di Aksi Perempuan Indonesia Kartini atau API Kartini. Tapi di luar itu aku juga aktif di Forum Penyintas LBH API Jakarta karena aku adalah salah satu survivor atau penyintas yang kemudian bersama dengan teman-teman korban lainnya, korban kekerasan terhadap perempuan yang menjadi mitra LBHAP, kemudian membuat semacam supporting group ya, supaya kemudian supporting group itu menjadi komunitas yang kemudian memberdayakan dan mensupport perempuan-perempuan korban. Itu dulu mungkin yang bisa Mm-mm. perkenalan. Yes, terima kasih Mbak Ru perkenalannya. Itu dia teman-teman. Eh, Mbak Rup sudah memperkenalkan diri, jadi secara singkatnya Mbak Rup ini untuk merangkum, beliau ini dulunya adalah perempuan korban kekerasan juga, tetapi saat ini sudah bertransformasi menjadi penyintas atau survivor, sampai akhirnya beliau bisa menjadi aktivis juga dan bisa menolong perempuan-perempuan korban kekerasan lainnya. Nah, Mbak Rup, boleh diceritain dulu nggak pengalaman ke yang pengalaman kekerasan yang waktu itu Mbak Rup alami itu mungkin senyamannya aja Mbak Rup boleh ceritakan, tapi terutama boleh ceritain Mbak waktu itu tuh stigma-stigma apa yang Mbak Rup terima dari orang-orang sekitar, itu dari siapa aja, dan waktu itu bagaimana Mbak Rup bisa menghadapi semua stigma-stigma negatif itu. Oke. Aku coba sedikit kilas balik ya perjalananku dari seorang korban yang kemudian kalau sekarang aku tidak mau lagi disebut korban, tapi aku lebih senang disebut survivor atau penyintas ya gitu. Jadi sekitar berapa tahun ya? Ya 8 tahun yang lalu lah ya. Itu adalah titik balik kehidupanku di mana di dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang sudah
sudah aku lewati sepanjang 15 tahun, ternyata menghadapi sebuah rintangan atau hambatan yang bermula dari jadi aku mengalami sebuah kekerasan dalam rumah tangga, ya, yang itu cukup berat bagi aku dan anak-anak karena kekerasan dalam rumah tangga yang aku alami itu tidak semata-mata kekerasan fisik, tapi dia dipicu oleh faktor lainnya, yaitu adanya poligami yang dilakukan oleh mantan suamiku, yang itu kemudian semacam merubah tabiatnya, ya, yang selama ini mungkin pendiam, tidak terlalu reaksioner gitu, tapi kemudian aku sendiri sebagai seorang istri ketika berhadapan dengan situasi itu agak bingung karena kok tiba-tiba dia menjadi temperamen, terus kemudian sikapnya berubah gitu kan, tanpa aku ketahui secara jelas apa duduk persoalannya. Tapi usut punya usut, ternyata yaitu tadi ada persoalan lain, ya, ada pihak ketiga yang ternyata mengganggu hubungan rumah tangga kami, yang itu akhirnya memicu problem yang kemudian terjadi, yaitu kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, ini memang sebuah proses panjang, ya, sebuah proses panjang yang mungkin dalam kehidupanku proses ini tidak mudah, ya, untuk kemudian aku bisa melaluinya dengan baik-baik saja, apalagi ini juga menyangkut karena kemudian rumah tangga itu aku mempunyai 2 orang anak perempuan, ya, yang salah satu anakku juga melihat kasus kekerasan di dalam rumah tangga itu sendiri, begitu kan. Kekerasan fisik yang aku alami itu ada di depan mata dia, yang otomatis mau tidak mau ini akan pasti akan berdampak, ya, traumatis dan penderitaan panjang di belakang hari, begitu. Nah, tapi ya itu proses panjang yang sekilas catatan buruk dari apa yang pernah aku alami, ya. Tapi sebagai seorang, ya, kalau boleh dibilang sebagai seorang perempuan yang beriman, ya, aku pada titik nadir itu tidak mencoba menyerah, ya, dengan situasi atau pasrah, kemudian meratapi nasib, ya, dan kemudian diam begitu saja menghadapi fakta ketidakadilan yang ada di mataku, gitu. Nah, karena itulah aku dikuatkan oleh seorang ibu yang sungguh perjuangan ibu ini sungguh sungguh menguatkan, ya. Aku agak tersentak ketika ibuku bilang bahwa kamu sudah disakiti, gitu kan. Kamu tidak bisa kemudian terus-menerus istilahnya menghadapi rasa sakit itu dengan diam saja, begitu. Sudah saatnya kamu kemudian meninggalkan, begitu kan, orang yang tidak punya hati menyakiti dirimu, gitu kan, dan berjuang untuk mendapatkan hak-hak dirimu dan hak-hak anak-anakmu, begitu. Nah, sikap ibu ini awalnya memang agak menampar ini, ya, egoku, gitu kan, sebagai seorang perempuan yang memang sejak awal dididik untuk meyakini bahwa pilihan berumah tangga itu adalah pilihan yang hidup, antara hidup dan mati, begitu kan. Jadi ketika seumur hidup, seumur hidup kan, ikatan yang katanya itu ikatan sakral yang kalau kita sudah berkomitmen, ya
sekuat mungkin akan kita pegang begitu kan. Nah itu sikap ibu itu agak menampar prinsip yang selama ini aku pegang gitu kan. Tapi dipikir-pikir lagi, memang ternyata ucapan ibu itu tidak ada salahnya begitu. Apalagi dengan perlakuannya yang kian hari kian tidak menunjukkan perbaikan, tapi semakin justru membuat hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Nah, hal-hal yang di luar nalar yang lain yang kemudian aku alami selain KDRT adalah yaitu tadi aku tidak hanya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, tapi yang paling kemudian membuat aku down ya, aku shock, aku kemudian nggak punya harapan itu adalah ketika aku dipaksa untuk tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Nah, ini adalah sebuah Puncak ya itu. sebuah puncak dari semua stres yang aku alami gitu kan. Ya, selama ini aku masih kalaupun aku hilang aku akan kehilangan suami, aku akan kehilangan posisi rumah tanggaku, aku akan kehilangan istilahnya harta benda hasil yang aku peroleh dari berumah tangga, itu mungkin tidak itu mungkin tidak terlalu berat ya, karena toh sebagai orang yang beriman kita juga meyakini bahwa kita lahir juga tanpa apa-apa begitu kan. Tapi ketika dihadapkan dengan situasi kehilangan anak ya, yang merupakan buah hati, terus kemudian tumpuhan kasih sayang, harapan masa depan gitu kan. Ini benar-benar kemudian situasi yang sulit aku sangat hadapi. Bahkan kalau untuk tidak salah, seorang ibu itu ya, untuk seorang ibu itu anak yang paling berat ya. Ya, nah ini di luar nalar yang istilahnya tadi dibilang ibu aku harus meninggalkan segala macam gitu kan. Nah, ketika kemudian aku berhadapan dengan situasi yang semakin berat, kemudian aku juga tidak bisa ketemu anak segala macam, ini ya ujian yang paling ujian yang sangat yang berat yang sempat membuat kehidupanku kemudian limbung begitu kan, hilang arah. Aku kemudian tidak berani bertemu dengan banyak orang. Aku meninggalkan semua aktivitasku. Aku saat itu sedang memulai kepengen kuliah, tapi akhirnya juga aku malu untuk berhadapan dengan teman-teman dan kemudian memilih untuk meninggalkan bangku kuliahku segala macam. Dan ya hari-hari yang ada adalah menangis, merenung. Ya bersyukur aja aku tidak berpikir untuk bunuh diri ya, tapi situasinya memang sangat berat. Nah, iya. Sampai kemudian ya beruntung di situasi seperti itu aku masih ya itu tadi pegangan utamaku adalah ibu, Tuhan, dan anak-anak ya. Anak-anak walaupun aku tidak bisa ketemu ya, tapi saat itu aku punya seorang sopir yang sangat setia, yang dia selalu menginformasikan bagaimana perkembangan anakku, gitu kan. Dan kadang secara sembunyi-sembunyi gitu kan, dia mengagendakan habis menjemput anak begitu kan, tiba-tiba secara sembunyi-sembunyi dia tiba-tiba sudah membawa anak itu ke tempatku gitu. Nah itu support dari orang-orang terdekat yang mungkin kemudian menjadi istilahnya menjadi titik kekuatan kekuatan untuk aku kemudian bisa kembali kembali menjadi jati diriku begitu. Nah itu sih yang aku ini. Nah
Nah itu harapan, walaupun istilahnya kecil harapannya, peluangnya, tapi ternyata harapan-harapan untuk ketemu anak itu kan masih ada. Kan. Sampai aku kemudian punya kebulatan tekad, ya, kebulatan tekad bahwa apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, aku tidak akan istilahnya perjuangan yang lain itu mungkin boleh di nomor sekian kan, gitu kan. Tapi perjuangan yang paling utama yang aku harus bisa raih, ya, yang itu akan bisa menyelamatkan diriku dan menyelamatkan masa depan anakku adalah perjuangan utamanya itu adalah perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak. Jadi ibuku berpesan, ya, sebagai perempuan kamu tidak usah takut akan nasib kita, ya. Harta benda itu hanya milik Tuhan, gitu kan. Kalau Tuhan berkehendak, bagaimanapun itu akan kembali, gitu kan. Jadi kamu tidak usah meratapi hilangnya semua yang ada, tapi berjuanglah untuk anak. Maka kemudian aku tidak berpikir akan mengurus gono gini atau apa gitu kan, tapi fokus pertama perjuanganku itu adalah mendapatkan hak asuh anak. Nah, dari situlah kemudian pelan-pelan aku mencoba mencari jalan, ya, mencari jalan apa perjuangan-perjuangan yang memang kemudian bisa menjadi jalan bagi upaya untuk mendapatkan hak asuh anak itu bisa ada di tanganku. Itulah yang kemudian menjadi kekuatan bagi aku untuk terus berjalan dan terus berjuang. Nah, tapi selain itu teman-teman, ya, kebetulan juga saat itu aku tidak berjalan sendirian, ya. Ada beberapa teman yang kemudian mereka juga mensupport aku sebagai perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian mereka membukakan mata bahwa KDRT itu bukan masalah personal, bukan masalah privat, bukan aib keluarga, tapi itu adalah kejahatan yang kemudian negara melindungi semua perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam sebuah undang-undang. Nah, oleh karena itu, selain memperjuangkan hak asuh anak, teman-teman menyarankan aku untuk tetap istilahnya on the track, ya, untuk memperjuangkan hak-hakku sebagai korban KDRT untuk bisa kemudian mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpa diriku, begitu. Nah, gimana teman-teman, ceritanya Mbak Rup ini luar biasa banget kan ya, terharu ya. Ini udah banyak banget Mbak Rup pesan-pesan penguatan nih, ada yang ikut terharu lah, menangis dengar ceritanya Mbak Rup. Tapi nggak usah menangis sekarang karena Mbak Rup nih udah jadi penyintas sekarang ini, udah perempuan kuat gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditangisi lagi. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Nah, Mbak Rup, aku tadi ada beberapa yang aku pengen tanya ini dari ceritanya Mbak Rup tadi. Jadi permasalahannya Mbak Rup ini kan bisa dibilang ada kekerasannya, ada unsur poligaminya ya. Ini kan sebenarnya sangat erat sekali ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu yang berawal dari poligami, atau poligami itu dijadikan alasan gitu untuk seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ke pasangannya gitu ya. Nah, ini kan adalah dua hal yang sangat banyak sekali stigma negatifnya gitu, terutama kalau ke perempuan. Kalau ke laki-laki tuh enggak, kalau persoalan poligami sama kekerasan. Tapi kalau ke perempuan ini banyak sekali stigma negatifnya. Nanti si istrinya itu dibilang ya karena kurang pinter, kurang cekatan, mengurus suaminya, ya kan pasti istrinya ada kekurangan, makanya suaminya itu berpoligami. Mungkin istrinya nih kurang nurut, kurang apa, makanya suaminya bertindak keras seperti itu. Itu kan stigma yang banyak ya di masyarakat. Dan tadi Mbak Rup juga sempat bilang bahwa sempat ada masa-masanya ketika Mbak Rup itu mau keluar aja malu, ketemu temen itu rasanya nggak minat gitu karena
mungkin khawatir, mungkin takut. Nah, em, kira-kira Mbak Rup bisa share nggak waktu itu, eh, apakah memang dari lingkungan itu ada nada-nada sumbang seperti itu yang diarahkan ke Mbak Rup? Terus gimana Mbak Rup itu bisa melawan semua stigma-stigma itu? Ya, eh, apa? Sorry, aku agak kedistrak situasi masa lalu ya. Senyaman yang Mbak Sorry. Rup aja Mbak. Ya, oke. Nah, kalau soal stigma ya, memang tantangannya sangat berat ya bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk berjuang mendapatkan keadilan. Karena seperti ya seperti yang sudah lumrah dibilang oleh masyarakat ya. Selama ini kan kalau kita mendengar ada KDRT atau ada ya istilahnya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian tetangganya dengar, gitu kan, pasti akan mereka bilang, udah nggak usah diurusin, itu kan urusan mereka, gitu kan. Itu adalah urusan rumah tangga mereka, jadi kita tidak boleh ikut campur. Nah, itu satu sisi yang sangat memberatkan korban sebenarnya. Ya, kalau kekerasannya itu ringan ya, hanya ditampar atau dicubit atau ini nggak masalah gitu kan. Tapi kalau kemudian kekerasannya itu sampai mengorbankan nyawa ya atau membahayakan nyawa seseorang, ungkapan seperti itu kan berbahaya begitu. Artinya masyarakat kita itu menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu hal yang lumrah begitu kan, yang faktanya ketika kemudian terjadi kekerasan terus kemudian sampai membahayakan nyawa korban, itu mereka nggak ambil pusing begitu kan. Nah, itu satu tantangan yang mungkin sangat berat ya dihadapi oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tantangan kedua itu stigma tadi ya, yang dibilang kalau ditanyakan apakah aku sebagai korban mendapatkan stigma, sangat banyak stigma yang aku dapat. Sebagai contoh, aku ini kan dari dulu kan memang senang berorganisasi, dan kebetulan aku di daerahku itu adalah salah satu wakil ketua organisasi pengajian ibu-ibu lah gitu, pengajian ibu-ibu seluruh kota begitu. Nah, ya otomatis ketika aku menghadapi situasi buruk seperti ini kan berharap kemudian ada dukungan dong dari ibu-ibu yang selama ini di pengajian ya. Di pengajian yang selama ini bergelut dan kemudian beraktivitas bareng bersama aku kan. Tapi apa yang terjadi ya ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Pernah suatu ketika untuk memperjuangkan agar aku bisa ketemu anak-anak, aku beraudiensi ke DPR. Nah, saat itu mayoritas semua organisasi perempuan di kotaku itu bilang akan ikut mendukung datang beraudiensi, gitu kan. Tapi faktanya nggak ada satupun yang mereka datang. Dan yang paling menyakitkan itu adalah mereka nggak mau datang, dan tiba-tiba ada sebuah SMS yang mengatakan bahwa perempuan yang membuka aib suaminya atau keluarganya itu ganjarannya adalah masuk ke neraka begitu. Nah, aku nggak tahu itu dikutip dari dalil yang mana begitu kan. Tapi itu jelas tamparan yang sangat berat ya bagi aku.
Ya selama ini aku tidak mendapatkan hadisnya yang jelas itu kan. Tapi ketika ada SMS itu dan SMS itu eh, berasal dari orang-orang yang istilahnya secara agama selama ini aku anggap aku anggap sebagai rujukan atau panutan itu kan sangat ini kan menampar gitu loh kayak gitu. Nah bahkan ketika di dalam jadi kan kalau upaya hukum yang aku tempuh tadi kan selain aku melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kebetulan mantan suamiku kan juga menggugat cerai aku kan gitu. Nah yang aku nggak habis pikir itu ya, yaitu tadi seorang ustazah yang aku anggap itu dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang panutan begitu kan, di dalam di dalam persidangan perceraian yang diajukan oleh mantan suamiku itu dia datang sebagai saksi yang istilahnya itu dia yang membela si pelaku begitu. Membela pelaku yaitu tadi karena dia bilang ya bahwa di Islam itu poligami itu dibolehkan begitu kan. Terus perempuan kalau membuka aib keluarga itu ya itu pahalanya di neraka ya. Ya, nah kayak gitu itu. Nah itu yaitu sebuah tamparan ya tidak hanya stigma ya itu adalah ya stigma tapi yang dalam bentuk judge ya terhadap korban begitu. Nah itu aku pikir sangat berat. Jadi memang kemudian selama ini masyarakat kita ya dan itu kemudian banyak diamini oleh para pemuka agama bahwa perempuan yang membuka aib suami atau membuka aib keluarga itu dibilang adalah perempuan yang tidak baik gitu. Nah, tidak baik gitu. Dan sebagai ganjarannya, kemudian aku juga dikriminalisasi dengan Undang-Undang ITE ya, dan proses hukumnya sampai pada tahap P21. Aku sudah sempat difoto-foto sebagai calon narapidana, begitu kan, dianggap mencemarkan nama baik karena dianggap mencemarkan nama baik mantan suamiku yang pejabat publik, begitu kan. Padahal lucunya kan, vonis KDRT-nya itu sudah putus, dia memang dianggap bersalah oleh pengadilan dan dia divonis bersalah atas KDRT yang dilakukan, tapi lucunya lagi itu tadi pencemaran nama baiknya berjalan. Gitu. Jadi kalau aku ditanya pencemaran nama baik yang mana, toh pengadilan pun mengatakan bahwa dia bersalah. Dia salah. Ya kayak gitu. Nah tapi ya itulah lucunya, gitu kan. Stigma-stigma yang berkembang di masyarakat itu juga malah dikukuhkan oleh aparat penegak hukum sendiri. Jadi yang punya stigma negatif itu tidak hanya masyarakat, gitu kan. Mengerikannya adalah aparat penegak hukum pun, gitu kan. Ikut melanggengkan itu ya. Melanggengkan itu dengan perspektifnya tadi, gitu. Aduh. Mohon maaf kalau aku ngomongnya agak ini ya, agak ngalor ngidul ya, karena Enggak, Mbak. Banyak yang kita antara iya, Mbak. Enggak. Kita tuh begitu kan. Jadi iya. Ceritanya juga agak emosi begitu. Iya, siapa yang nggak emosi ya, Mbak? Kita nih yang denger ceritanya Mbak Rup aja ini udah gregetan gitu, ikut gemes juga gitu. Rasanya tuh pengen kasih pelukan virtual gitu ya. Ini baru dapat banyak dukungan semangat ini dari teman-teman. Tapi iya, karena saya dengar ceritanya Mbak Rup aja tuh kayak nggak habis pikir gitu ya. Betul banget Mbak Rup bilang bahwa masih banyak sekali masyarakat itu tuh
bukan ini bukan lagi menstigma ya, ini rasanya tuh kayak udah jadi mindset gitu ya Mbak, bahwa KDRT itu urusan privat. KDRT itu urusan rumah tangga masing-masing. Jadi orang luar itu nggak perlu ikut campur, nggak boleh ikut campur gitu. Dan bahwa KDRT ini dianggap sebagai aib yang justru ketika kalau seseorang perempuan itu berusaha mencari bantuan gitu, itu malah dikatakan menebar aib, mengumbar aib keluarga, aib suami, yang malah akhirnya bisa lebih jauh lagi itu sampai dikriminalisasi ke pencemaran nama baik. Wah ini benar-benar mengerikan sekali gitu ya. Tadi kayak Mbak Rup bilang bahwa yang stigma negatif di masyarakat ini dilanggengkan, seakan-akan tuh dilegalkan sama aparat penegak hukum. Itu kan mengerikan banget gitu ya. Sebenarnya bukan cuma dari aparat hukum sebenarnya Mbak, kalau saya boleh sharing ya. Jadi ini sekalian ngaku dosa juga sebenarnya, karena dulu sebelum saya sudah jadi dokter, tapi sebelum saya mulai mempelajari isu-isu tentang perempuan ini, waktu saya masih kerja di daerah itu kan, kalau di daerah itu kan sering banget ya ke KDRT itu, kekerasan pada perempuan itu sering. Waktu saya di Papua, waktu di Sumba, itu tuh banyak sekali. Jadi banyak seringkali perempuan tuh datang ke UGD gitu ya. Ya dia sudah dengan berdarah-darah, ada yang robek di mana-mana gitu. Tentu kan saya rawat gitu sambil saya jahit lukanya begitu. Mereka bercerita bahwa lukanya ini ya ada yang dilempar setrika, ada yang habis didorong sama suaminya, terus kepalanya kena meja segala macam. Jadi mereka menceritakan itu, dan ketika mereka menceritakan itu beberapa kali tuh saya pernah bertanya kepada mereka, kenapa masih mau sama laki-laki seperti itu, kenapa nggak lari aja, kenapa nggak pergi, kenapa nggak langsung menceraikan begitu. Nah pada waktu itu perspektif saya tuh masih seperti itu gitu loh. Kemudian saya mempelajari bahwa tidak mudah untuk perempuan korban kekerasan itu tuh untuk keluar dari rumah tangga yang seperti itu, atau berpisah dari suaminya gitu. Banyak faktor-faktor yang menyulitkan mereka gitu ya, urusan anak lah, urusan finansial, ekonomi, seperti itu kan. Nah Mbak Rup ini kan juga sering menolong perempuan-perempuan korban kan di API Kartini, di LBH Apik. Yang Mbak Rup selama ini perhatikan bagaimana sebenarnya efek dari stigma ini ke perempuan-perempuan korban itu tuh seperti apa, sampai sejauh apa stigma ini membahayakan perempuan korban? Ya, ya stigma ini sebenarnya kayak semacam missing link ya. Kalau perempuan itu sendiri tidak mampu memutus mata rantai kekerasan itu, ya akhirnya dia berkutat di situ-situ aja gitu kan. Jadi benar kalau kata kata dokter Sandra gitu kan. Kadang orang itu gemes gitu kan. Misalkan ketika aku bercerita, aku tuh sudah diselingkuhi, dia sudah nikah siri, dia sudah memukul aku begini-begini gitu kan. Nah temanku tuh mendengar cerita itu tuh gemes gitu kan. Tapi ketika kamu bodoh amat sih kayak gitu masih mau begitu kan. Kenapa nggak ditinggalin aja gitu kan. Kayak ketika ibuku ngomong begitu itu kan aku. Nah itu ya ngomong begitu enak gitu kan. Tapi mungkin aku dulu juga perspektifku juga belum paham. Aku dulu, makanya sekarang aku kenapa kok dulu bisa begitu ya. Tapi aku akhirnya bisa belajar bahwa budaya patriarki itu yang membuat perempuan ketika masuk di dalam jerat rumah tangga itu, ya itu tadi seperti missing link itu gitu. Satu sisi dia ingin mempertahankan rumah tangganya harmonis, tapi satu sisi ya dia berhadapan mungkin dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ketidakadilan, kekerasan begitu kan. Nah, dua hal ini itu sering membuat kemudian si perempuan itu sendiri goyah. Gitu.
Tapi toh walaupun begitu, itu agak sulit mereka keluar dari situasi itu karena apa ya? Ada situasi di mana rumah tangga secara konvensional ya, itu kan sering kali ketika ya seaktif-aktif kita ketika muda, ketika kita masuk di dalam rumah tangga itu kan seringkali kita tergiur pada udahlah ngurusin anak saja gitu kan, nggak usah bekerja, toh sudah ada yang pencari nafkah begitu kan. Nah situasi-situasi ekonomi apa ya kenyamanan tapi yang kemudian diiming-iming dengan apa ucapan-ucapan ekonomis ini itu kan kadang melenakan kita kan, sehingga akhirnya ya daripada apa istilahnya kita keluar dengan mungkin gaji juga nggak seberapa dibanding ketika kita mengurus anak dan segala macam gitu kan. Akhirnya kan kemudian kita melepaskan ya kan kemerdekaan kita untuk kemudian mandiri, bekerja secara ekonomi begitu kan. Nah, situasi inilah yang mempersulit perempuan untuk mengambil keputusan ketika dia berada pada posisi sulit ketika mendapatkan kekerasan. Dia nggak punya kayak semacam bergaining, nggak ada dayanya ya. Daya nggak punya bergaining terhadap pasangannya gitu. Nah, selain itu yang menyulitkan juga adalah stigma yang berkembang di masyarakat. Banyak perempuan-perempuan yang di dalam rumah tangga itu ketika akan memutus mata rantai kekerasan itu, mereka akan ketakutan dengan istilah apa ya, stigma janda itu loh, Sandra. Iya, jadi kan sering kali kita mendengar kalau di masyarakat itu ya lebih baik inilah gitu, apa ya istilahnya mending berdiam diri dengan status sebagai apa perempuan yang ini di rumah tangga gitu, daripada nanti putus terus kemudian menyandang predikat janda kan. Nah, predikat janda itu atau stigma janda di masyarakat kita itu sendiri kan menyakitkan kan. Orang selalu mengatakan janda itu perempuan gatal, perebut suami orang, terus apa ya, penggoda begitu kan. Ya walaupun itu sebenarnya cuman ini aja kan, cuma apa ya prasangka negatif itu. Tapi kan itu yang kemudian membuat kita ya kayak malu gitu loh menyandang predikat itu. Ketika nanti ketika kita apa menyandang predikat itu bagaimana gitu kan. Satu sisi secara ekonomi aku belum punya apa kepastian, satu sisi kita sudah dihujat masyarakat dengan stigma janda tadi gitu. Nah, itu semakin membuat perempuan korban kekerasan itu menjadi bimbang begitu, labil gitu. Sehingga akhirnya ya itu tadi dia akhirnya berkutat di situ bertahan di situ-situ saja dan menjadi orang yang semakin apa ya percaya dirinya hilang, kediriannya sendiri juga hilang begitu. Nah, itu yang kadang membuat orang lain yang mendampingi itu nggak sabar begitu. Tapi itu memang kemudian kalau sekarang kan aku sudah berada di posisi di luar situasi itu kan. Jadi aku memahami ketika kemudian ada korban yang aku dampingi pada situasi sulit seperti itu, ya, aku kemudian mengambil prinsip ya semua semua adalah yang terbaik untuk korban gitu kan. Prinsip yang terbaik bagi korban lah begitu. Jadi kalau memang dia sudah siap menerima resiko-resiko tadi ya ekonomis, menerima resiko-resiko kemudian dicap apa segala macam, ya, ayo kita kemudian dampingi atau bantu dia. Tapi sebelum dia mampu menginternalisir apa situasi-situasi itu, kita sebagai pendamping juga nggak boleh memaksa si korban ini untuk keluar dari situasinya atau zona amannya, karena ini dampaknya akan berat kalau
istilahnya kesadaran dia sendiri belum terbangun gitu. Itu satu pembelajaran yang sekarang aku bisa ini kan. Kalau dulu mungkin orang ini aneh ya, sudah dibegituin kok gitu. Tapi masih mau. Masih begitu kan. Tapi itu justru sekarang menjadi pembelajaranku gitu kan, untuk melihat bahwa ketika dalam mendampingi korban kita juga harus melihat perspektifnya korban gitu kan. Nah, empowering yang kita berikan kepada korban ya, itu adalah ya istilahnya ketika dia mengadukan kasusnya, kita kasih ya, selain kita mendengarkan dulu ya, tidak kemudian memaksa dia harus begini begitu ya, melapor atau ini gitu, tapi memberi kayak semacam alternatif. Kalau situasinya begini, kira-kira apa yang dia harus kuatkan. Kalau situasinya begini, bagaimana? Empowering yang kita berikan, tapi tidak kemudian pilihannya itu ya Mbak, memaksakan situasi. Karena kalau itu dipaksa, fatal itu. Karena akhirnya korban justru nggak siap kan, nggak siap dengan dirinya sendiri dan tidak siap dengan kondisi yang ada. Nah itu malah justru berbahaya mungkin. Begitu. Iya. Kalau dari penjelasannya Mbak Rup ini, kalau dijabarin ini kayaknya sedih banget ya Mbak ya. Perempuan itu tuh kayaknya dari sudut manapun itu tuh selalu kena stigma, cap negatif, terus selalu diposisikan itu jadi tidak berdaya dan sulit seperti gitu ya. Jadinya kalau seandainya terjadi KDRT itu membuat mereka itu akhirnya mempertimbangkan banyak hal, dan mereka jadi merasa tidak berdaya karena rasanya mau melangkah ke sini nanti dicap jelek, mau melangkah ke sini gak bisa, mau melangkah ke sini nanti takut gimana gitu. Jadinya memang sulit sekali untuk perempuan korban kekerasan ini memang untuk keluar dari situasi itu ya. Nah Mbak Rup, terakhir Mbak, dengan sekian banyaknya stigma sana sini yang diarahkan ke perempuan, terutama perempuan korban, yang Mbak Rup bisa sampaikan pembelajarannya ke kita tuh apa? Sebagai masyarakat lah yang mungkin kita bukan perempuan korban, mungkin di sekeliling kita kita tidak melihat ada ke KDRT gitu ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk kita memutus rantai stigma ke perempuan ini? Ya, jadi dari lingkaran yang nggak selesai dan nggak putus tadi, ya mungkin sekarang yang kemudian bisa kita lakukan adalah satu ya, mungkin yang perlu disadari ya, kadang kan kita selalu menyalahkan budaya patriarki itu ya, dari perspektif bahwa budaya patriarki itu diciptakan oleh laki-laki gitu kan. Jadi kita selalu melihatnya ke sana gitu kan. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwa ternyata budaya patriarki ini ya tidak hanya kemudian melingkupi istilahnya laki-laki saja gitu. Kadang perempuan pun ya, kadang kita sebagai perempuan pun itu tanpa sadar ya masuk di dalam pemikiran atau cara pandang patriarki gitu. Seperti ya tadi kan, ketika perempuan mendengarkan suara korban, dia tidak kemudian menjadi pendengar yang baik minimal ya, atau memberikan penguatan ya, tapi justru banyak kemudian perempuan sendiri yang menjadi kayak semacam orang yang menghakimi begitu kan. Nah, ini sendiri kan kita sering dengar kan gitu. Kalau misalkan ada kayak misalkan ada cerita perselingkuhan, selalu yang disalahkan ya itu si perempuannya begitu kan, tidak melihat bahwa perempuan kemudian ada istilah yang sangat bias gender juga kan,
si pelakor sih gitu-gitu kan. Nah, selalu yang disalahkan itu pihak perempuannya. Padahal tidak dilihat ada relasi kuasa di situ begitu kan. Bagaimana kemudian perempuan terjerat untuk kemudian mengambil pilihan-pilihan sulit gitu kan. Dia harus berebut dengan suami orang begitu. Nah, kan selalu yang kemudian dipersalahkan itu perempuannya gitu. Nah, situasi-situasi inilah yang kemudian ya harus kemudian kita sadari gitu kan. Sudah saatnya sekarang ya kita itu paham tentang bahwa budaya patriarki itu kita harus putus mata rantainya ya. Ketidaksetaraan gender itu harus juga kemudian kita putus mata rantainya sejak sekarang. Dari mana? Ya dari kita sendiri begitu. Dari kita sendiri, dari mindset kita, dari perspektif kita, dari cara pandang kita untuk melakukan ini tadi penguatan terhadap perempuan korban. Jadi apa yang terjadi terhadap korban itu jangan kemudian buru-buru dinilai, dihakimi, tapi cobalah kita menjadi pendengar yang baik, ya, atau sebaik-baiknya kita menjadi istilahnya menguatkan posisi si korban untuk tidak kemudian menghakiminya lebih lanjut, gitu kan? Itu sih mungkin yang ini. Selain itu, ya istilahnya ini kan bagaimana kita bisa membangun perspektif dimulai dari diri sendiri kan. Tapi tentunya upaya-upaya ini juga harus terus dikembangkan secara masif ya melalui banyak cara ya, pendidikan adil gender, pendidikan yang berperspektif korban, begitu-begitu. Termasuk juga bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan aparat penegak hukum. Terus para pembuat kebijakan supaya mereka lebih mendengar suara korban dan mempunyai keberpihakan terhadap korban begitu. Termasuk upaya-upaya yang kita sekarang sedang lakukan adalah selama ini kan undang-undang yang ada KUHP kita ini kan masih melihat ya istilahnya dari sisi perspektifnya ke pelaku kan gitu. Tapi bagaimana hukum yang melihat perspektifnya korban itu belum ada gitu. Bahkan rancangan KUHP yang sekarang ini digodok ya, itu pun belum juga memperhatikan perspektif korban. Nah, sehingga sebenarnya kan kemudian kita ingin mendorong ada payung hukum yang memang kemudian benar-benar kalau hukum dibuat itu ya tidak kita hanya ngomong penegakan hukum dan pelakunya mau diapakan saja gitu kan. Tapi terlepas dari pelakunya dihukum atau dibuat jera, ada korban yang ini selama ini masih dianggap tidak selama ini tuh masih dianggap tidak biarin ada. Aja. Ya. Nah, itu makanya kemudian sekarang kita sedang mendorong payung hukum itu, salah satunya adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kan gitu. Selain bagaimana kemudian kita mendorong implementasi dari undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang memang sudah disahkan sejak tahun 2003 ya. Tapi kan evaluasinya sampai sekarang kan walaupun diundang-undangkan sudah lama ya, tapi implementasinya itu kadang masih jauh panggang dari api begitu. Harapan undang-undang itu disahkan kan adalah supaya perempuan di ranah yang paling privat, di ranah yang paling paling personal pun dia mendapatkan perlindungan dari negara, gitu kan. Tapi faktanya sampai sekarang banyak perempuan korban KDRT yang justru melapor, tapi ketika sudah melapor dia selalu malah ya itu tadi dipersalahkan, gitu kan. Atau sudah melapor malah ditakut-takuti. Ini ibu serius nih mau melapor. Nanti kalau suami ibu di penjara, anak-anak mau makan apa? Kayak gitu-gitu. Nah itu
upaya upaya hukum dan keadilannya belum berjalan, prosesnya sudah ditakut-takuti